Kenapa ya banyak lansia sudah tidur sampai 8 jam, tapi pas bangun pagi tubuh tetap terasa capek, kepala berat, dan pikiran rasanya tidak sejernih biasanya? Banyak orang langsung mikir, oh pasti karena umur. Padahal belum tentu begitu. Bisa jadi masalahnya bukan di berapa lama bapak dan ibu tidur, tapi justru di apa yang terjadi di dalam otak saat bapak dan ibu terlelap. Soalnya, waktu tidur nyenyak itu bukan cuma soal istirahat. Di saat itulah otak sedang kerja diam-diam, membersihkan racun, merapikan sistem, dan kalau proses ini terganggu, jangan heran kalau bangun tidur malah terasa letih, bukan segar. Pernah nggak bapak dan ibu sudah ngantuk banget, mata rasanya mau merem sendiri, tapi begitu rebahan, pikiran malah kesana kemari, baru mau tidur, tiba-tiba kepikiran anak cucu, tagihan, urusan rumah, atau hal-hal kecil yang belum selesai, atau mungkin bapak dan ibu termasuk yang sering kebangun mendadak jam 1 pagi atau jam 3 pagi, lalu setelah itu cuma bisa melototin langit-langit kamar karena susah banget buat tidur lagi. Banyak orang menganggap itu hal biasa, apalagi kalau sudah usia lanjut, tapi sebenarnya tubuh sedang kasih sinyal bahwa sistem saraf dan hormon tidur mulai kelelahan. Yang lebih mengejutkan, beberapa kebiasaan minum di malam hari yang kita kira sehat, ternyata justru bisa memicu jantung berdebar dan bikin tidur jadi dangkal. Tapi tenang saja, Bapak dan Ibu tidak perlu panik, karena sebenarnya ada solusi alami yang bisa kita ambil dari dapur sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa terus belajar bersama di keluarga besar Klinik Sehat Lansia ini. Saya Dr. Cindy, dan hari ini saya akan menemani Bapak dan Ibu memahami bagaimana cara mendapatkan tidur yang benar-benar berkualitas lagi. Karena tidur itu bukan cuma soal memejamkan mata. Tidur adalah waktu ketika tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Ibarat baterai yang habis dipakai seharian, malam hari adalah waktu untuk mengisi ulang. Dan kalau pengisian ulangnya tidak maksimal, ya besoknya tubuh terasa setengah jalan, tidak penuh tenaga. Bapak dan Ibu perlu tahu, seiring bertambahnya usia, tubuh memang mengalami perubahan alami. Salah satunya adalah menurunnya produksi hormon melatonin. Melatonin ini bisa dibilang seperti petugas keamanan yang memberi tanda ke seluruh organ tubuh bahwa hari sudah malam dan waktunya istirahat. Kalau melatonin mulai turun, sinyal ngantuk juga jadi tidak sekuat dulu. Ibarat jam dinding tua yang mulai melambat, ritme sirkadian, atau jam biologis tubuh lansia memang jadi lebih sensitif. Penelitian dari National Institute on Aging menjelaskan bahwa kondisi ini membuat lansia lebih mudah terbangun hanya karena suara kecil, rasa ingin buang air kecil, atau bahkan rasa pegal di punggung. Jadi bukan karena bapak dan ibu lemah, tapi memang ada perubahan alami yang terjadi di tubuh. Kalau kondisi kurang tidur ini terus dibiarkan, dampaknya tidak main-main. Bukan cuma badan terasa lemas di pagi hari, tapi juga bisa berpengaruh ke tekanan darah yang sulit stabil, gula darah yang naik turun, sampai gangguan daya ingat. Saya jadi ingat salah satu pasien saya, seorang bapak usia 67 tahun, yang mengeluh setiap malam bangun 1 jam sekali. Awalnya beliau mengira masalahnya ada di obat tidur. Tapi ternyata rahasianya bukan pada obat sama sekali, melainkan pada apa yang beliau minum setelah maghrib. Ternyata beliau rutin minum teh kental yang membuat otaknya terus dalam mode siaga. Persis seperti mesin mobil yang terus dipanaskan, padahal seharusnya sudah masuk garasi dan dimatikan. Nah, minuman pertama yang sangat saya rekomendasikan untuk Bapak dan Ibu adalah segelas susu hangat rendah gula. Kenapa harus hangat? Karena sensasi hangat ini memberikan sinyal relaksasi ke sistem saraf. Ibaratnya seperti memberikan pelukan lembut pada tubuh yang sudah capek. Di dalam susu ada triptofan dan kalsium, dua zat yang bekerja sama membantu otak memproduksi melatonin dan serotonin. Serotonin inilah yang membantu suasana hati jadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih nyaman sebelum tidur. Tapi ada satu catatan penting, pilih susu yang rendah gula atau tanpa pemanis tambahan. Karena kalau terlalu manis,
gula justru bisa memicu lonjakan energi yang bikin tubuh malah susah tenang. Saya pernah menyarankan ini pada seorang ibu usia 72 tahun yang sering gelisah pada malam hari. Beliau terbiasa minum teh manis sebelum tidur. Setelah diganti menjadi susu hangat 1 jam sebelum tidur, frekuensi beliau terbangun di malam hari perlahan mulai berkurang. Kalau bapak dan ibu merasa perut sering kembung setelah minum susu, pilihlah susu rendah laktosa supaya pencernaan tetap nyaman selama beristirahat. Jadi bukan asal minum, tapi memang disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Lalu ada minuman kedua yang mungkin masih jarang dicoba oleh bapak dan ibu, tapi manfaatnya luar biasa, yaitu teh chamomile hangat. Di dalam bunga chamomile terdapat antioksidan bernama apigenin. Zat ini bekerja dengan cara yang unik, yaitu menempel pada reseptor di otak yang berperan menciptakan rasa kantuk dan ketenangan. Ini cocok sekali untuk bapak dan ibu yang sering merasa pikiran lari kemana-mana ketika sudah di tempat tidur. Baru rebahan sebentar, pikiran langsung muter ke urusan rumah, keluarga, masa depan, atau kekhawatiran kecil yang sebenarnya tidak selesai malam itu juga. Chamomile membantu menurunkan tingkat kecemasan secara alami, tanpa efek samping seperti obat tidur kimia yang kadang bikin kepala terasa berat saat bangun pagi. Bayangkan sistem saraf yang tadinya tegang seperti senar gitar, yang ditarik kencang, lalu perlahan mulai mengendur dan rileks setelah menghirup aroma dan meminum teh ini. Tapi ingat, jangan tambahkan banyak gula ya, Bapak dan Ibu. Cukup 1 cangkir kecil saja sudah cukup untuk membantu tubuh masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep, yaitu fase penting ketika sel-sel tubuh diperbaiki secara maksimal. Nah, minuman ketiga ini pasti sangat mudah Bapak dan Ibu temukan di dapur, yaitu air jahe hangat. Banyak yang mengira jahe hanya berguna untuk obat batuk atau masuk angin. Padahal bagi lansia, jahe adalah sahabat tidur yang baik. Jahe membantu melancarkan sirkulasi darah yang seringkali menjadi masalah pada usia lanjut, seperti kaki yang terasa dingin atau kaku pada malam hari. Ketika aliran darah lancar dan tubuh terasa hangat dari dalam, otak lebih mudah memberi perintah untuk beristirahat. Selain itu, jahe juga menenangkan pencernaan, sehingga bapak dan ibu tidak terganggu oleh rasa begah atau asam lambung yang naik saat sedang berbaring. Tapi ada satu rahasia penting tentang cara mengonsumsi jahe ini agar tidak malah membuat bapak dan ibu bolak-balik ke kamar mandi tengah malam. Ternyata ada kesalahan fatal yang sering dilakukan saat minum air jahe malam hari, dan ini bisa merusak ritme tidur tanpa disadari. Kesalahan ini terlihat sepele, tapi dampaknya bisa bikin bapak dan ibu terjaga sampai subuh. Kesalahan fatal yang sering saya temui adalah bapak dan ibu minum air jahe atau minuman sehat lainnya tepat sesaat sebelum merebahkan badan ke tempat tidur. Walaupun minumannya sehat, kalau diminum terlalu dekat dengan jam tidur, itu justru jadi beban bagi kandung kemih. Bayangkan kandung kemih itu seperti wadah penampung air yang ukurannya terbatas. Seiring bertambahnya usia, otot-otot pada wadah ini tidak lagi selentur dulu, dan ginjal pun bekerja dengan ritme yang berbeda pada malam hari. Kalau wadah ini diisi penuh tepat sebelum tidur, maka dalam 1 atau 2 jam saja, tubuh akan membunyikan alarm alami yang memaksa bapak dan ibu bangun untuk ke kamar mandi. Masalahnya, buat lansia, sekali terbangun tengah malam, jantung cenderung berdetak lebih cepat, dan otak ikut aktif lagi. Akibatnya, masuk ke fase tidur dalam jadi jauh lebih sulit. Karena itu, aturan emasnya adalah beri jeda setidaknya 1 jam sampai 90 menit sebelum tidur untuk menikmati minuman hangat tersebut. Dengan begitu, tubuh punya waktu untuk memproses cairan, dan bapak dan ibu bisa mengosongkan kandung kemih 1 kali terakhir sebelum benar-benar memejamkan mata. Jadi, perjalanan tidur, bapak dan ibu tidak terganggu oleh rasa ingin buang air kecil yang bikin kesal. Ini kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan dengan benar, efeknya besar sekali. Bapak dan ibu mungkin bertanya-tanya, kenapa dokter selalu menekankan agar kita jangan sering terbangun di malam hari? Jawabannya ada pada sistem pembersihan otak kita. Saat tidur dalam, otak sebenarnya tidak mati total.
Justru otak sedang bekerja seperti petugas kebersihan kota besar yang baru turun saat jalanan sepi. Ada sistem yang disebut sistem glimatik yang bertugas membilas racun-racun sisa metabolisme dan protein berbahaya yang menumpuk di otak selama kita beraktivitas seharian. Bayangkan otak seperti dapur yang sibuk. Kalau setiap malam tidak dibersihkan dengan air yang mengalir deras, maka kotoran akan menumpuk dan membuat dapur jadi kotor, bau, dan tidak nyaman. Begitu juga dengan otak Bapak dan Ibu. Kalau tidur terus-terusan terganggu dan tidak pernah mencapai fase tidur dalam, racun-racun ini tidak terbilas dengan sempurna. Secara medis, hal ini dikaitkan dengan penurunan daya ingat, rasa bingung di pagi hari, dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko kepikunan atau demensia. Jadi, minum susu hangat atau teh chamomile bukan cuma supaya mata terpejam, tapi juga supaya petugas kebersihan otak bisa bekerja maksimal menjaga kesehatan saraf Bapak dan Ibu tetap tajam di usia senja. Selain apa yang kita minum, ada satu hal lagi yang sering dilupakan, yaitu pengaruh cahaya di sekitar kita. Di dalam otak kita ada kelenjar kecil bernama pineal yang berfungsi sebagai sensor cahaya alami. Kelenjar ini ibarat petugas yang mematikan lampu di seluruh gedung ketika jam kerja selesai. Tapi kelenjar ini sangat sensitif. Kalau Bapak dan Ibu masih menatap layar ponsel yang terang atau menonton televisi dengan lampu kamar yang benderang menjelang tidur, kelenjar ini akan tertipu. Otak akan mengira hari masih siang karena menangkap cahaya biru atau blue light. Akibatnya, produksi hormon melatonin alias hormon kantuk akan berhenti seketika. Jadi, meskipun Bapak dan Ibu sudah minum jahe hangat yang menenangkan, tubuh tetap merasa terjaga dan siaga. Cobalah mulai meredupkan lampu kamar sekitar 30 menit sebelum tidur. Ciptakan suasana tenang, seolah-olah matahari memang sedang terbenam di dalam kamar. Suasana redup ini akan membantu minuman relaksasi tadi bekerja lebih efektif karena tubuh dan pikiran sudah berada dalam frekuensi yang sama, yaitu frekuensi istirahat total. Ingat ya Bapak dan Ibu, kamar tidur adalah tempat suci untuk pemulihan, bukan tempat membawa beban pikiran atau kebisingan dari luar. Banyak Bapak dan Ibu yang bercerita kepada saya bahwa walaupun badan sudah capek dan sudah minum minuman hangat, pikiran tetap berisik dan susah tenang. Ini terjadi karena hormon stres yang disebut kortisol masih tinggi di dalam darah. Ibarat mobil yang sudah diparkir, tapi mesinnya masih meraung panas karena gas terus diinjak. Untuk menurunkan kortisol ini, minuman hangat yang kita bahas tadi harus dibarengi dengan latihan pernapasan sederhana. Saat Bapak dan Ibu sudah berbaring, coba tarik napas dalam-dalam lewat hidung, lalu buang perlahan lewat mulut, seolah-olah sedang meniup lilin dengan sangat lembut. Fokuskan pikiran hanya pada aliran udara yang masuk dan keluar. Jangan biarkan pikiran melompat ke urusan besok atau kekhawatiran tentang anak cucu. Tenangkan diri dan validasi diri sendiri dalam hati bahwa saat ini adalah waktu untuk menyayangi tubuh sendiri. Saat napas mulai teratur, sirkulasi darah yang sudah dibantu oleh air jahe atau susu hangat akan mengalir lebih tenang ke seluruh ujung jari tangan dan kaki. Rasa hangat ini akan mengirimkan sinyal ke pusat emosi di otak bahwa keadaan sudah aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Dengan begitu, transisi menuju alam mimpi akan terasa jauh lebih lembut dan damai. Bapak dan Ibu, pernahkah saat akan tidur tiba-tiba kaki terasa gelisah seperti ada yang merayap, atau tiba-tiba kram yang sangat sakit? Ini seringkali bukan karena gangguan mistis, melainkan sinyal dari sistem saraf dan otot yang sedang kekurangan mineral. Bayangkan saraf kita seperti kabel listrik yang membentang dari otak sampai ujung kaki. Seiring bertambahnya usia, lapisan pelindung kabel ini bisa menipis, dan aliran listriknya jadi tidak stabil. Nah, inilah yang membuat otot tiba-tiba menegang di malam hari. Minuman seperti susu hangat yang tadi kita bahas sebenarnya membantu memberikan asupan kalsium dan magnesium. Dua mineral ini bekerja seperti minyak pelumas pada engsel pintu yang mulai berkarat. Magnesium membantu mematikan sinyal kontraksi otot yang berlebihan,
sehingga otot bisa benar-benar lemas dan istirahat. Tanpa mineral yang cukup, otot akan terus berada dalam kondisi siaga. Itulah sebabnya banyak lansia terbangun karena badan terasa pegal semua saat membuka mata di tengah malam. Jadi, minuman hangat tersebut bukan hanya menenangkan pikiran, tapi juga sedang membantu menidurkan sel-sel otot agar tidak rewel sepanjang malam. Ada satu rahasia medis lagi yang jarang diketahui, yaitu hubungan antara kadar gula darah dengan jam bangun bapak dan ibu sekitar jam 3 pagi. Kadang alasan seseorang terbangun tiba-tiba dengan jantung berdebar bukan karena mimpi buruk, tapi karena kadar gula darah turun terlalu rendah saat tidur. Bayangkan tubuh seperti rumah yang punya lampu darurat. Ketika pasokan energi utama atau gula darah mulai habis, otak akan panik dan menyalakan lampu darurat berupa hormon adrenalin. Adrenalin ini gunanya untuk membangunkan bapak dan ibu supaya segera cari energi. Tapi efek sampingnya, jantung jadi berdebar dan mata langsung melek seketika. Disinilah peran minuman yang tepat menjadi sangat penting. Susu rendah gula atau air jahe dengan sedikit madu alami bisa memberi cadangan energi yang dilepas perlahan. Ibarat lilin yang apinya stabil dan tidak mudah padam tertiup angin. Dengan menjaga bahan bakar tubuh tetap stabil sepanjang malam, otak tidak perlu mengirimkan sinyal bahaya yang membangunkan dari tidur nyenyak. Bapak dan ibu pun merasa lebih tenang, karena metabolisme tubuh merasa aman dan tercukupi sampai pagi tiba. Bapak dan ibu juga perlu tahu, perut kita sering disebut sebagai otak kedua. Ada jutaan saraf di saluran pencernaan yang terhubung langsung ke otak melalui jalur besar, bernama saraf vagus. Kalau perut terasa kembung, begah, atau asam lambung naik di malam hari, perut akan terus melapor ke otak. Bayangkan bapak dan ibu sedang coba tidur, tapi ada telepon yang terus berdering di samping telinga. Tentu saja sulit tidur nyenyak, kan? Nah, disinilah air jahe hangat jadi sangat istimewa untuk lansia. Jahe mengandung senyawa aktif yang membantu mempercepat pengosongan lambung dan menenangkan peradangan di usus. Ibarat petugas kebersihan yang merapikan sisa makanan di dapur sebelum toko tutup. Jahe memastikan pencernaan dalam kondisi tenang dan bersih sebelum waktu tidur dimulai. Ketika perut sudah tenang dan tidak lagi mengirim sinyal gangguan, saraf vagus akan memberi laporan aman ke otak. Hasilnya, otak bisa menurunkan tingkat kewaspadaan dan mengizinkan tubuh masuk ke fase istirahat paling dalam tanpa interupsi dari rasa tidak nyaman di ulu hati. Mungkin bapak dan ibu bertanya, kenapa harus minuman hangat? Bukankah air biasa saja cukup? Secara medis, ada proses unik yang terjadi saat minum sesuatu yang hangat di malam hari. Tubuh manusia perlu menurunkan suhu inti sedikit saja untuk memicu rasa kantuk yang dalam. Kedengarannya memang aneh, tapi meminum cairan hangat justru membantu proses pendinginan ini. Ibarat mesin mobil yang panas, ketika diberi cairan yang tepat, panas akan dialirkan ke permukaan kulit. Saat bapak dan ibu minum susu atau teh chamomile hangat, pembuluh darah di permukaan kulit akan melebar. Inilah kenapa tangan dan kaki sering terasa hangat setelah minum. Pelebaran pembuluh darah ini sebenarnya cara tubuh membuang panas berlebih dari organ inti keluar. Begitu suhu di dalam organ tubuh turun sedikit demi sedikit, otak akan otomatis mengaktifkan saklar tidur. Jadi, kehangatan yang terasa di tenggorokan sebenarnya adalah undangan bagi tubuh untuk mulai mendinginkan mesin dan bersiap masuk ke mode hibernasi malam yang berkualitas. Proses alami ini jauh lebih sehat dan efektif daripada memaksa tubuh tidur dalam kondisi suhu yang tidak stabil atau terlalu dingin. Bapak dan Ibu, pernah nggak merasa kaki seperti kesemutan atau tidak bisa diam saat baru saja berbaring? Dalam dunia medis, ini seringkali berkaitan dengan sistem saraf yang sedang berteriak karena kelelahan. Bayangkan sistem saraf seperti kabel-kabel listrik yang membentang di seluruh rumah. Seiring bertambahnya usia, lapisan pembungkus kabel ini bisa menipis, membuat aliran listrik di dalamnya jadi lebih sensitif. Akibatnya, otot bisa menegang tiba-tiba di malam hari tanpa alasan yang jelas. Minuman hangat yang tadi kita bahas, terutama susu yang kaya kalsium dan magnesium,
bekerja seperti memberikan lapisan pelindung baru pada kabel-kabel tersebut. Magnesium bertindak sebagai penjaga gerbang di sel saraf. Ia memastikan bahwa sinyal-sinyal listrik yang tidak perlu tidak lewat begitu saja. Dengan kata lain, magnesium membantu mematikan kebisingan di dalam saraf. Ketika saraf tidak lagi mengirimkan gangguan ke otak, tubuh akan terasa jauh lebih ringan. Rasa tegang di betis atau pegal di pinggang perlahan melunak, dan ini memberi kesempatan bagi bapak dan ibu untuk benar-benar tenggelam dalam istirahat tanpa gangguan. Bapak dan ibu perlu menyadari bahwa saat kita tidur nyenyak, ada satu organ yang justru bekerja sangat keras, yaitu liver atau hati. Bayangkan liver ini seperti pabrik pengolahan limbah atau sistem penyaringan air yang sangat canggih di dalam tubuh. Sepanjang hari, liver sudah bekerja keras menyaring sisa makanan, obat-obatan, dan polusi. Nah, malam hari adalah waktu bagi pabrik ini untuk melakukan pembersihan besar-besaran atau general cleaning. Tapi pabrik ini hanya bisa bekerja maksimal kalau aliran listrik tubuh stabil, artinya bapak dan ibu harus berada dalam fase tidur yang dalam. Kalau bapak dan ibu sering terbangun, proses pembersihan ini akan terhenti mendadak. Persis seperti mesin yang tiba-tiba mati lampu saat sedang mencuci. Akibatnya, sisa-sisa kotoran atau racun metabolisme tidak terbuang sempurna dan tetap mengendap di dalam darah. Inilah alasan mengapa banyak lansia merasa tubuh kaku, berat, atau bahkan pusing saat bangun pagi meskipun sudah tidur berjam-jam. Dengan bantuan minuman jahe hangat yang melancarkan aliran darah, liver mendapat dukungan yang cukup untuk menjalankan tugas pembersihannya. Aliran darah yang lancar ibarat air sungai deras yang membawa kotoran keluar dari tubuh dengan lebih efektif. Hasilnya, saat bangun, tubuh akan terasa jauh lebih segar dan ringan. Hal lain yang juga sangat penting bagi kesehatan bapak dan ibu adalah menjaga kestabilan tekanan darah selama malam hari. Secara alami, tekanan darah seharusnya turun saat kita tidur, yang disebut dipping. Bayangkan pembuluh darah seperti selang air di taman. Kalau siang hari tekanannya kuat untuk menyiram tanaman, maka di malam hari tekanan itu seharusnya menurun agar sistem tubuh bisa beristirahat. Nah, kalau tidur terganggu terus-menerus, tubuh tidak pernah benar-benar masuk mode pemulihan yang sempurna. Akibatnya, tekanan darah bisa tetap tinggi atau naik turun tidak stabil. Kondisi ini tentu saja tidak baik untuk jantung, pembuluh darah, maupun otak. Karena itu, tidur yang berkualitas bukan cuma soal rasa nyaman. Ini adalah bagian penting dari perawatan kesehatan harian. Saat bapak dan ibu mendapatkan tidur yang lebih dalam, tubuh memberi kesempatan kepada jantung untuk bekerja lebih ringan, pembuluh darah untuk rileks, dan otak untuk membersihkan dirinya sendiri. Jadi jangan